Alhamdulillah kama yanbaghi an yuhmad wa sallallahu wa sallama ala afdalil mustafaini Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad thumma amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah jamaah Jumat rahimakumullah. Apabila kita membuka Al-Quran, niscaya kita akan menemukan puluhan atau mungkin ratusan kisah yang dituangkan di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan umat-umat yang terdahulu, yang berkaitan dengan kisah para nabi, yang mana semuanya itu merupakan kisah nyata dan kita mengimani hal tersebut. Akan tetapi salah satu tujuan disebutkannya kisah itu adalah untuk kita mengambil pelajaran. Dan pelajaran yang ada dalam kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu yang dapat kita ambil pelajarannya itu tidak terbatas. Maka dari itu di akhir surat Yusuf Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibrah. Di kisah-kisah mereka para nabi dan juga umat terdahulu itu terdapat pelajaran liulil albab, untuk orang-orang yang selamat, untuk orang-orang yang bersih dan lurus akalnya. Siapa yang bersih dan lurus akalnya? Tentu orang yang beriman. Karena orang yang tidak beriman mereka akan mengatakan asatirul awwalin. Al-Quran ini kisah-kisahnya hanyalah dongeng-dongeng masa lalu. Akan tetapi orang yang berakal sehat dan beriman dengan iman yang lurus, maka dia akan mengambil pelajaran di setiap kata, bahkan kalimat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ibadallah, sebagaimana yang kisah tentang Nabi Nuh yang kita ketahui, bahwasanya ketika Nabi Nuh telah merasakan putus asa karena kaumnya sangat ingkar terhadapnya, selama ratusan tahun, 1000 tahun kurang 50 tahun mendakwahi kaumnya, akan tetapi hanya sedikit yang mengikuti. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah dikalahkan oleh mereka. Fantasir, maka bantulah aku. Maka Allah melanjutkan, fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Kami bukakanlah pintu-pintu langit itu dan kami turunkan hujan yang bertubi-tubi, air. Dan tidak hanya dari langit, wa fajjarnal arda uyuna. Maka bumi kita bukakan. Agar apa? Agar air itu keluar dari bumi. Faltaqal ma, maka air yang dari atas, dari langit, dan juga air yang muncul dari bumi saling bertemu. La haula wala quwata illa billah. Akan tetapi ibadallah, ada satu poin yang mungkin kita bisa ambil, yakni tatkala Nabi Nuh telah menaiki kapal yang merupakan mukjizatnya beserta orang-orang yang beriman. Di situ terdapat satu orang yang disebutkan di dalam Al-Quran yang tidak lain tidak bukan adalah anak langsungnya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh telah menaiki, anaknya justru menjauh. Ya bunayya irkab ma'ana. Di dalam surat Hud disebutkan bahwasanya Nuh mengatakan, wahai anakku, naiklah bersama kami, wala takun ma'al kafirin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang bersama orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Akan tetapi anaknya mengatakan, aku akan berlindung pergi ke atas gunung, yang mana di atas gunung ini aku dapat berlindung dari air hujan yang biasa ini. Dengan sombongnya dia berkata. Akan tetapi apakah Nabi Nuh menyerah? Tidak. Beliau tetap mengatakan, la asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Wahai anakku, tidak ada yang terselamatkan hari ini dari keputusan Allah kecuali yang Allah beri rahmat kepadanya. Akan tetapi anaknya tetap ingkar. Wahala bainahumal maut.
Kemudian dua orang ini antara bapak dengan anak dipisahkan oleh gelombang air yang tingginya segunung. Wa kana minal muhraqin, dan ditakdirkan bahwasanya anaknya Nabi Nuh termasuk orang-orang yang kafir dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, apabila kita perhatikan dengan seksama, di sini terdapat satu pelajaran yang penting tentang Nabi Nuh terhadap anaknya. Apa? Yaitu kesungguhan Nabi Nuh dalam mendakwahi anaknya. Para ahli tafsir mengatakan bahwasanya Nabi Nuh itu mengetahui bahwasanya anaknya itu termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan Allah. Sebagaimana Abu Hayyan mengatakan, Nuh telah mengetahui bahwasanya anaknya itu merupakan orang yang kafir. Akan tetapi ibadallah, apakah Nabi Nuh berputus asa? Tidak. Bahkan ketika Nabi Nuh telah menaiki kapal, gelombangnya telah besar, akan tetapi Nabi Nuh tetap mendakwahi, "Hei Nuh, naiklah bersama kita, bersama kami. Jangan sampai kamu menjadi orang yang kafir yang akan ditenggelamkan oleh Allah." Bahkan ketika anaknya membangkang, apakah Nabi Nuh berputus asa? Ya wis lah nak, sak-sakmu. Tidak. La asimal yauma min amrillah. Tetap didakwahi tentang tauhid, bahwasanya tidak ada yang menyelamatkan hari ini kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang terselamatkan kecuali barang siapa yang dikehendaki dan dirahmati oleh Allah. Ibadallah, bukankah ini pelajaran yang sangat penting bagi kita? Bagi kita yang merupakan kepala keluarga, bagi kita para pemuda yang nantinya akan menikah, memiliki istri, memiliki anak. Yaitu apa? Jangan sampai kita berputus asa dalam mendakwahi anak, dalam mengarahkan anak, dalam mendidik anak untuk kepada apa? Kepada keimanan, kepada tauhid, kepada kebaikan. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting. Sebagian orang tua mungkin akan menyerah, anakku ini sudah buruk, ya wis lah terserah. Putus asa. Bahkan sebagian yang lain acuh, melihat anaknya membuka aurat, wis ben terserah. Melihat anaknya main judi, ya wis lah le. Kalau perlu nih tak kasih modal untuk kamu berbuat buruk. Acuh terhadap anaknya. Tentunya ini bukanlah jalan para ulama, ini bukanlah jalan para nabi. Karena kenapa? Sebagaimana contoh tadi, Nabi Nuh meskipun mengetahui anaknya telah kafir, mengetahui, bahkan ketika di titik paling akhir, Nabi Nuh tetap mendakwahi anaknya. Apakah Nabi Nuh tercela karena anaknya kafir? Tidak. Karena iman dan hidayah itu di tangan Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki karena karunia dari Allah. Dan Allah menjadikan seseorang sesat itu karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengetahui anak kita menjadi beriman atau tidak, akan tetapi orang tua wajib baginya mendakwahi anaknya. Maka dari itu ibadallah, apabila kita sambungkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang mungkin kita semuanya mengetahui dan kita hafalkan, bahwasanya Rasulullah bukan hanya menekankan tentang anak. Betul, Rasulullah mengatakan, fa inni mukafirun bikum al-anbiya. Menikahlah karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan kalian, dengan banyak kalian pada nanti di hari kiamat di hadapan para nabi yang lain. Akan tetapi Rasulullah juga menekankan tentang kualitas dalam mendidik anak. Dari mana hadisnya? Bukankah kita membaca dan kita menghafal hadis bahwasanya seseorang apabila mati maka telah terputus amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, ilmu bermanfaat. Yang kedua, sedekah yang terus-menerus mengalir dipakai oleh orang umum. Dan yang ketiga, anak yang soleh. Bukan hanya sebatas anak, akan tetapi diberi penekanan dan diberi sifat, yaitu anak yang soleh. Maka dari itu Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya hadis ini memiliki faedah. Apa faedahnya? Agar seseorang menikah
dan berharap dengan menikah itu memiliki anak, dan anak itu merupakan anak yang soleh. Kenapa kok anak yang soleh? Siapa anak yang soleh? Para ulama mengatakan anak soleh maksudnya adalah anak yang beriman. Lantas siapa yang pertama kali mengarahkan seorang anak? Tentu tidak lain tidak bukan adalah orang tua, ibunya. Dan apakah hanya ibunya? Bukan. Begitu pula bapaknya. Maka wajiblah bagi kita menjadi qudwah, contoh bagi anak kita. Kita arahkan kepada yang baik agar kelak dia menjadi orang yang beriman, agar kelak menjadi orang yang soleh. Kenapa? Karena apabila dia orang yang baik, yang soleh, keuntungannya pun akan kembali kepada kita. Kenapa dikatakan anak yang soleh? Karena ketika kita meninggal, siapa yang paling peduli dengan kita? Apakah kolega? Apakah teman? Apakah tetangga? Siapa yang paling ingat dengan kita ketika kita mati? Atau kita balik, kita memiliki orang tua. Orang tua kita mungkin masih hidup atau mungkin telah meninggal. Apabila telah meninggal, apakah tetangga selalu tiap hari mengingat orang tua kita? Apakah temannya orang tua kita mengingat setiap hari, mendoakan setiap 5 waktu sholat, mendoakan orang tua kita? Tidak. Kalaupun ingat, berapa kali ingatnya? Seminggu sekali? Sebulan sekali? Apakah kita pernah menemukan seseorang wakaf masjid dan atau apapun itu, berinfak dengan jutaan dengan niat untuk temannya? Sangat jarang. Akan tetapi akan kita temui ribuan atau mungkin jutaan seorang anak berbuat kebaikan, wakaf, infak, sedekah, akan tetapi dengan niat ini untuk orang tuaku yang telah meninggal. Keuntungannya akan kembali kepada kita sendiri. Inilah kenapa Rasulullah mementingkan kualitas. Betul, anak yang banyak itu bagus, sebagaimana sabda Rasul, akan tetapi jangan sampai kita lupa bahwasanya Rasul juga mengingatkan tentang kualitas keimanan. Maka dari itu ibadallah, di dalam hadis lain juga Rasul mengatakan bahwasanya setiap yang lahir, bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah, bersih, lurus di dalam bertauhid. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, kedua orang tuanya lah yang menjadikan Majusi, dan lain sebagainya. Maka di sini bahwasanya setiap anak itu bersih, lurus. Akan tetapi ada faktor eksternal yang bisa mempengaruhi dia. Yang pertama tentunya keluarganya, dan tentunya yang kedua mungkin lingkungannya, temannya. Maka dari itu orang tua wajib baginya memperhatikan anaknya. Pergaulan di sekolahnya bagaimana, siapa temannya, kita arahkan, kita nasihati. Begitu pula kita tanamkan kepada prinsip kepada anak kita itu baik dan buruk, benar dan salah. Zaman sekarang berapa banyak orang menasihati, kalau anak masih kecil, masih SD jangan disalahkan. Kalau anak masih kecil jangan katakan, nak kamu berbuat salah. Tentunya hal ini keliru. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, memerintahkan pengikutnya, umatnya, muru auladakum bis-shalah lisabab. Perintahlah anak kalian untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Kemudian pukullah mereka ketika umurnya 10 tahun. Maksudnya kalau 10 tahun kok tidak sholat, maka pukullah. Pukulan mendidik, bukan pukulan untuk menyakiti dan membunuh. Pertanyaannya, apakah mungkin kita mengajarkan kepada anak kita, nak sholat toh? Kenapa sholat? Apakah benar sholat? Oh tidak, belum tentu itu benar, belum salah. Begitu pula anak 10 tahun tidak sholat kita pukul. Loh Pak, kenapa kok saya dipukul? Apakah saya salah? Terus kita katakan, nak kamu tidak salah. Lantas kenapa dipukul? Tentunya disinilah ditanamkan berprinsip. Orang tua harus berprinsip. Apabila anaknya salah, kita katakan, nak kamu salah, yang benar seperti ini. Apabila anaknya benar, maka kita katakan benar. Begitu pula di dalam hadis ini para ulama menjelaskan bukan hanya perintah untuk sholat, akan tetapi juga orang tua mengajarkan tentang wudu, mengajarkan tentang puasa,
mengajarkan tentang zakat, mengajarkan tentang sedekah, mengajarkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan tentang apa itu kebaikan, mengajarkan apa itu keburukan. Maka prinsip orang tua harus berprinsip. Ketika anaknya salah, bukan berarti mendukung anaknya. Oh, nak kamu salah, tapi kamu tak saya dukung karena kamu anakku. Tidak. Apabila salah kita katakan salah, apabila benar kita katakan benar. Maka dengan demikian anak itu akan terbiasa, insya Allah terbiasa dengan karakter yang berprinsip. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan, yang mana semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat yang teladan, menjadikan kita orang tua yang teladan bagi anaknya, memberikan kita kekuatan untuk mendidik anak, kesabaran untuk mendidik anak. Aqulu qauli hadza, dan sekian Al-Quran dan juga hadis dan juga istimbat kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah kama yanbaghi an yuhmad wa sallallahu wa sallama ala afdalil anbiya'i Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, sebagaimana yang telah diingatkan oleh Rasulullah, bahwasanya orang pada hari akhir nanti, pada akhir zaman maksudnya, orang yang berpegang teguh kepada di atas agamanya itu seperti orang yang membawa bara api. Terasa panas, terasa sulit, terasa menyiksa, berat rasanya. Dan begitulah akhir zaman ini. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan kita berpenampilan islami lantas orang menjauh, bukan hanya itu. Itu salah satunya. Akan tetapi apabila kita tarik kepada hal yang lebih lebar, bukankah sekarang akhir zaman ini orang ingin jujur sulit? Bekerja di suatu lembaga, ingin jujur dan juga amanah. Akan tetapi kalau amanah malah dimusuhi oleh atasan dan teman. Disuruh, dipaksa untuk memalsukan laporan. Supaya apa? Supaya mengambil keuntungan. Karena kalau tidak begitu gajinya sedikit. Bukankah ini sulit? Sulit. Akhir zaman. Begitu pula kita berdagang. Kalau kita dagang timbangannya jujur, maka keuntungannya sedikit. Akan tetapi kalau kita kurangi keuntungannya, kita kurangi takarannya, keuntungan kita banyak. Bukankah ini akhir zaman? Sulit? Sulit. Keuntungannya sedikit. Begitu pula kita amanah, justru malah orang-orang ingin menjatuhkan kita. Inilah akhir zaman, ibadallah. Akan tetapi, apa kaitannya dengan khutbah pertama kita? Kaitannya karena kita orang tua. Kita mencari nafkah, maka hendaknya kita mencari nafkah yang halal. Kalau banyak, alhamdulillah, fadlullah yu'tihi man yasha. Kalau sedikit maka bersabar, tapi ini juga merupakan karunia Allah dan juga rezeki dari Allah. Kenapa? Apa hubungannya dengan khutbah pertama? Karena ketika kita menginginkan anak keturunan yang soleh, yang solehah, kemudian kita berdoa, ya Allah, karuniakanlah, jadikanlah keturunanku soleh. Akan tetapi rezekinya dari hal yang haram, maka bagaimana bisa diijabahi doa seperti ini? Bukankah Rasulullah mengatakan, ada orang yang Rasulullah mengingatkan bahwasanya ada orang mengatakan ya Rob, ya Rob, berdoa kepada Allah, wa malbasuhu haram, pakaiannya pun dihasilkan dari hal yang haram, wa mat'amahu haram, wa mat'amuhu haram, bahkan makanannya pun dihasilkan dari hal yang haram, wa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa hal yang seperti ini menjadikan doanya dikabulkan? Maka bisa jadi seseorang anak sulit untuk belajar, sulit untuk sholat dikarenakan
harta yang kita berikan, rezeki yang kita berikan itu adalah berasal dari hal yang haram. Bisa jadi itu salah satu faktor, salah satu penyebab doa tidak dikabulkan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.